Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Satu juga. Singkatlah, Rian. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Rujak. Selalu kayak setiap Abdur udah berapa kali ada jadi rujak. Iya. Maksudnya waktu itu kan kita syutingnya sore ya, Cing ya. Sore apa sih ya? Iya. Rujak nggak apa-apa dah. Iya, benar. Ini malam jam 8 loh, jam 8 malam loh, rujak loh. Emang ada makanan malam ada? Emang rujak nggak boleh dimakan malam, Dur? Boleh. Menurut lo ada makanan yang cuma pantas dimakan malam atau dimakan siang? Rujak nih termasuk yang jarang kayaknya ya. Jarang dimakan malam tuh jarang. Belinya kapan nih, Man? Tadi sore. Ya, enggak, maksudnya kan dia bisa mikir kan. Ya. Syuting jam 8 malam nih. Oh, yang malam kali. Martabak. Tuh martabak tuh malam tuh kalau kata Bari ya. Martabak tuh malam. Bisa nggak dimakan pagi? Bisa. Tapi aneh aja gitu pagi-pagi makan martabak. Tapi emang pagi martabak nggak ada yang jual. Bukan masalah aneh doang nih. Di mana? Martabak mini. Telur nggak ada kalau pagi. Martabak manis ada. Telur nggak ada. Tapi kayak yang premium. Di apa? Jualannya itu jualan. Martabak harganya cuma goceng. Oh iya, bukan martabak itu yang dalamnya ketan. Nggak ada juga yang kayak martabak orange tuh. Martabak orange tuh kan jam 10 pagi udah buka dia. Oh yang ini ya oke, itu yang di outlet ya. Kalau Iya. yang di gerobak-gerobak. Malam doang dia, kan paginya masih bengkel masih buka. Masalahnya tempatnya ya, bukan masalah pagi atau siang atau malam. Dia nggak bisa jualan pagi karena tempatnya masih jadi bengkel. Iya, masih jadi bengkel. Iya. Tapi menurut saya itu martabak tuh, saya sih seumur-umur ya, kayaknya saya belum pernah deh makan martabak siang-siang deh kayaknya. Kecuali martabak yang dari malam. Dari malam. Masih sisa. Iya. Taruh Di kulkas, besok siang saya masih makan. Iya, benar. Tapi kayaknya beli martabak siang, mungkin karena nggak ada yang jual juga kali ya. Tapi semartabak orange pun nggak pernah deh saya beli siang-siang kayaknya. Makan sih oke-oke aja sih kali. Tapi Iya. martabak itu kan memang makanan yang dimakan sesaat setelah jadi. Kalau udah lama udah. Kalau gue ya, martabak yang manis ya, itu udah mengeras. Oh, Agak iya kurang, sih. kayak lumer-lumer itu kita nggak dapet. Iya benar. Ya, tidak, kembali lagi ini karena udah beli. Maksudnya Iya. saya itu, maksudnya Iya. kan kalau malam martabak lah. Dia kan lagi diet kan. Iya, udah gitu. Iya, maksudnya Udah sekalipun gitu, udah oke deh. sekalipun lagi diet nih, maksudnya nggak makan manis kan ada teman-teman yang lain nih kan bisa makan juga bareng. Oh dia makan bubur pade. Nah, Bubur itu ayam? termasuk itu. menurut Bubur saya. ayam apa? Menurut saya bubur itu pagi. Enggak, malam ada, Dur. Malam makan Malam bubur ada, Dul. bisa, tapi Enggak, tapi ada yang jual Aneh. pun ada, yang jual pun banyak bubur malam. Bubur ayam palapa akhirnya buka malam karena memang permintaan banyak. Ternyata oh jadi pagi malam. pagi malam nih udah setahun lah. Sejak Pak Darko meninggal, anaknya buka malam. Sebelum Pak Darko meninggal, malam juga udah ada di depan apotik situ tuh, Balai Rakyat situ. Oh jadi sekarang akhirnya bubur palapa nggak cuma pagi. Nggak cuma pagi, malam ada, buka jam habis maghrib. Jam 5 udah
Jam 5 buka, cuma dia memang bawa sedikit. Tidak serame pagi sih emang. Nah, artinya memang Tapi mayoritas orang makan bubur tuh pagi. Tapi ada orang yang makannya malam sehingga penjual pun merasa ini cukup kok. Iya, tapi animonya minoritas itu, nggak mayoritas itu. Kayak di rumah sakit deh, kita dikasih bubur pagi. Siang malam mah nggak dikasih bubur lagi, udah beda makanannya. Bubur tuh identiknya pagi. Malam ada dari dulu, gue dari tahun 90-an udah makan bubur malam. Di pasar pagi. Minoritas orang di mayoritasnya pagi. Ya, oke, benar. Kayak nasi uduk. Apa? Pagi. Malam juga ada. Iya, malam juga ada, betul. Banyak. Malam banyak juga. Malah yang hanya khusus buka malam banyak. Nasi uduk. Lo sebut nasi uduk mana yang ngetop-ngetop hanya khusus buka malam. Nasi uduk pagi yang di kampung-kampung. Yang buat makanan orang-orang di rumah. Tapi kalau untuk makan bareng-bareng, kita ke tempatnya, bukanya malam. Aneh, yang pagi. Makan bareng-bareng lo, nasi uduk. Pagi? Kemana lo mau makan? Ya, kayak sama temen-temen nih, kita makan nasi uduk yuk, pagi. Di mana? Ya nggak pernah sih janjian. Nggak pernah janjian sama teman-teman pagi-pagi. Yang lo inget, yang nggak usah janjian. Kalaupun ada nih, ayo kita makan nasi uduk pagi-pagi. Lo ajak kemana dia? Di rumah paling makannya. Enggak, yang deket-deket rumah kan banyak yang jual. Saya itu hampir ya sebulan ada kali ya. 30 hari? 5, 6 kali. Enggak. Sebulan ya, sama betul. 30 hari dong. Maksudnya ada kali 5, 6 kali saya sarapan nasi uduk. Iya. Pagi emang iya. Untuk makan di rumah. Enggak, memang karena nggak janjian aja sama teman-teman pagi-pagi. Syutingan deh. Kenapa? Syutingan tuh pagi-pagi sering banget tuh dikasih nasi uduk. Mana ada pernah kita makan malam dikasih nasi uduk? Iya. Pagi. Nasi goreng? Kalau nasi goreng nih pagi malam sih, Cing. Kang, nasi goreng nggak ada pagi. Nggak bikin di rumah. Iya. Sih kalau ngomong masalah bikin di rumah mah semua juga bisa. Enggak. Gini deh. Sarapan hotel. Sarapan hotel Apa? Pagi-pagi. Nasi goreng. Ada, iya. Nasi putih juga ada. Iya, tapi nasi goreng. Terus malam juga ada nasi goreng. Jadi nasi goreng tuh pagi malam. Bisa. Menurut saya. Tapi yang jualan? Yang jualan gerobak. Nasi goreng, iya. Nggak ada. Karena masih jadi bengkel. Bukan, enggak. Karena dia masih beli bahan. Dia masih beli bahan, Cing, pagi-pagi. Kan dia bisa malam dari malam. Kan dia jualan malam juga. Jadi menurut saya sih kalau nasi goreng yang jualan gerobak ya, nggak ada. Tapi yang kalau yang pagi, iya nggak ada sih. Saya nggak pernah ketemu nasi goreng gerobak pagi-pagi ya. Iya karena tempatnya Dur. Ini masalah tempat lagi nih. Enggak, bukan gerobak yang stay. Iya. Gerobak yang jalan-jalan. Nggak pernah saya ketemu. Iya. Nasi goreng pagi-pagi. Sate juga nggak pernah sih. Pagi-pagi ya, malam dia. Yang gerobak jangan pagi-pagi apa makanan, bakso doang, mie ayam. Gerobak pagi-pagi jalan. Muter. Bakso mie ayam juga siang sih. Lontong sayur, tapi saya nggak pernah ketemu yang dia jalan. Dia tuh stay. Iya, atau pikul. Pikul saya belum pernah ketemu. Atau solar guard. Pikul, solar Iya. guard. Terlalu otomotif nih, Mas Gopar nih. Ini oke nih, kita kembali ke rujak. Oke. Akhirnya kita dikasih rujak, kita terima deh, Dur. Ya. Tapi kan ini udah tahu sebenarnya ya, kita omongin apa gitu. Apa buah favorit kita di rujak? Iya. Apa? Bengkoang. Mana bangkuangnya? Oh. Ini mari kita lihat ya. Kita hitung aja bengkoangnya ada berapa. Satu ya bengkoang ya. Udah, yang lain udah nggak ada bengkoangnya. Nggak kelihatan lagi. Udah nggak kelihatan udah. Di bawah ada. Satu doang bengkoangnya. Gimana cara ngeliat bawahnya? Sorry. Duh, bang semua. Belum tentu, siapa tahu. Ini ya apa namanya? Timun. Tuh, ini aja masih nanas. Gua korek lapisan kedua nanas. Blimbing. Dipotong bintang. Apakah itu? Blimbing. Blimbing ya. Iya, dipotong bintang.
Mobilnya dipotong bintang. Bintang Emon dan Big Mo. Ya, itu bintang Emon marah beneran, Cing. Ah, gue nggak tahu tuh. Belum tahu juga. Telepon AR kali ya? Kenapa dia ditelepon AR bukan telepon? Kan AR ini akrab. Biar ada konten aja gitu teleponnya. Pedes ya, Cing ya? Pedes ya? Ya, ininya ya? Iya. Pedes. Mudah-mudahan diangkat. Emang dia bisa ngobrol tuh, AR? Emang kenapa dia nggak bisa ngobrol? Sibuk kayaknya. Nggak usah. Jumat malam. Sibuk kali dia. Hari Minggu besok awet nikah nih, Cing. Gue saksi dan sambutan keluarga. Dari? Sambutan keluarga? Cewek, cowok? Nah, gue nggak tahu. Sambutan keluarga tuh satu aja? Iya, satu kayaknya. aja ya? Iya, nggak dari ya. cewek, nggak dari cowok ya? Udah dibikinin. Nih, mesti ditanya awalnya lagi nikah. Iya. Ya. Ya. Ini apaan tuh? Akadnya gimana sih? Akadnya? Hah? Akadnya gimana tadi? Ya? Iya. Tanya akadnya gimana tadi? Ate, gue juga jadi saksi. Ate kapan, Cing? September. Insya Allah September ya. Awal? Udah minta KTP. Kayaknya puluhan deh hari ini. Ini ada puluhan. Nah, kalau puluhan, saya masih bisa kayaknya. Soal 1 sampai 9, saya September. umroh bersama Rihlab. Oh. 1 sampai 9 September. Oke, kalau ada yang mau ikut bareng, Langsung di Rihlab. Instagramnya Rihlab, di situ ada. ya. Rihlab. Nah, Sekarang masa terakhir. Terakhir. kayaknya 33,4 juta ya teman-teman. Insya Allah premium itu. Paket premium teman-teman. Yang lain masih di 34, kita buka di 33,4. Ini saat ini kayaknya 6 mungkin ya. Udah 6. Oh iya, udah 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah 6. Masih ada waktu untuk karena umroh ini kan 9 hari. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Orang dapat izin kerjanya, Betul. dapat izin cutinya, segala macam. Betul. Mungkin masih ngurus ini, ngurus itu ya. Begitu udah dapat izinnya, segera aja didaftarkan. Betul. Di rih.lab nih bisa. Ya. Umroh. Kalau teman-teman tanya, Ustadznya ada siapa, Bang? Tidak ada, teman-teman. Saya sendiri yang mendampingi teman-teman semuanya. Masya Allah. Ya. Jadi karena memang Mutawif ada dong. Mutawif ada. Yang menuntun umrohnya, ritualnya. Oh, itu kami. Oh, langsung. Mutawif tuh, Mutawif di sana tuh untuk yang handle bis, apa-apa. Cuman kami sendiri. Yang akan menuntun jamaah untuk umroh. Ini kita ini dulu. Ya. Kita setelah ini, setelah ini Ya, gitu. karena teman saya dia sudah ambil sertifikat dan sudah dapat. Oke. Sudah lulus, dapat Ya. sertifikatnya. Jadi dia juga, jadi dia dan saya. Jadi saya yang tidak punya sertifikat, jadi saya mendampingi. Menampingi. Lebih ikut. Begitulah teman-teman, kita umroh bareng. 1 sampai 9 September insya 1 Allah. sampai 9. Amin, 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 amin. Ya. Kemarin saya tenda tanya Sama. Ustadz Nasrullah. Beliau tuh bikin buku Magnet Rezeki. Terus inilah ada satu kalimat. Ya kalimatnya ini beliau juga dapat dari gurunya beliau. Tapi kalimatnya tuh ini juga. Belum ada tayangannya. Kan baru syuting kemarin. Minggu depan kali. Ini dia bilang gini. Jadi kata gurunya ke dia ngomong gini.
bedanya dunia dengan surga itu letaknya cuman di dosa. Surga tuh nggak ada dosa udah. Jadi kalau di dunia itu kita berusaha untuk nggak ada dosa, ya surga itu. Kita hidup di surga. Iya, maksudnya sebelum kita di surga sana, ini udah surga gitu. Nah itu terus saya mikir-mikir, iya juga ya. Nah itu tuh salah satu magnet rezeki tuh. Jadi menghindarkan diri, berusaha untuk terhindar dari dosa. Mengeliminir perbuatan-perbuatan yang menjurus ke dosa aja. Gitu. Iya. Pokoknya jaga diri untuk tidak terus tiap malam sholat tobat. Kalau bisa ya kalau berat ya seminggu sekali, kalau enggak ya 2 minggu sekali, kalau bisa tiap hari ya tiap hari sholat tobat. Jadi kayak diri itu bersih terus. Iya, harus jaga diri. Itu ada satu lirik lagu tuh yang bagus tuh. Apa tuh? Jaga diri, teliti sebelum engkau membeli. Judulnya Nilai Buku dari Isi. Tuh. Oh, ini lagu Gramedia. Lagu apa sih? Syuting ini belum ada soalnya. Waktu syuting ini kan kita syuting di Jumat nih. Belum ada. Emang hari Minggu tayang lagu itu udah upload? Belum. Belum juga kan? Makanya Pejuang Setrika juga nggak tahu ini lagu apa ini. Ada sebentar lagi akan upload itu ya. Saksikan. Judulnya apa tadi? Nilai Buku dari Isi. Nilai Buku dari Isi. Iya. Kan orang, oh ya nilai buku dari isi, jangan dari cover ya. Don't judge a book by its cover. Jadi nilai buku dari isi. Nilai buku dari isi. Kalau sampulnya bagus, dalamnya belum tentu jelek. Iya, betul. Beat gue pertama stand up tuh. Kalau sampulnya bagus, dalamnya belum tentu jelek. Benar. Iya. Tapi bisa bagus, jelek. bisa jelek. Intinya jangan judge dari sampul. Ya sampul, ya cover. Iya. Jaga diri supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kan berbuat dosa kan pasti ada, nggak ujuk-ujuk berbuat dosa, Dur. Ada bukan ritual ya. Ada sekuensnya gitu. Iya, yang akan pengantarnya dulu untuk ke sana. Karena perbuatan dosa apa ya yang tanpa sequence gitu. Kayaknya semuanya dia. Ya. Intinya sih sebenarnya setiap hari kita pasti nggak mungkin kita terhindar dari dosa. Ya, pasti dosa, tapi paling tidak yang bisa kita sesadar-sadarnya tuh kita hindari. Ya. Nah, nanti malam kita sholat tobat. Ya. Sholat tobat tuh untuk hal-hal yang memang dosa yang kita nggak sengaja. Ya. Mungkin tadi kita ngomong maksudnya baik tapi ada orang yang tersinggung. Apa gitu-gitu. Iya. Itu yang pertama. Jadi dia bilang di bukunya beliau itu, beliau bagi 101 jurus lah untuk kita jadi magnet rezeki. Nah kemudian beliau kasih, waktu tenda tanya kemarin kasih 2 aja. Nah yang bikin diri untuk jangan jadi dosa itu perisai lah. Buat jadi perisai. Terus yang berikutnya itu untuk ilmu terumbu karang katanya. Apa itu ilmu terumbu karang? Ilmu terumbu karang itu adalah kita mencari rezeki di tempatnya rezeki memang. Kan kayak kita nih, kalau ditanya rezeki lu di mana, Dur? Ya nggak tahu sih, saya yang penting keluar cari gitu. Nah, kalau beliau mengatakan kita tuh sebenarnya udah dikasih insting tempat-tempat rezekinya kita. Kayak misalkan ikan, dia tuh tahu cari makannya di terumbu karang. Nggak di mulut paus, nggak gitu. Dia carinya di terumbu karang. Apa misalkan jerapah, dia tahu. Terumbu karang juga nyari terumbu karang. Nggak, jerapah di pucuk-pucuk pohon. Iya. Dia nggak di rumput bawah, di pucuk-pucuk pohon. Ya gitu-gitulah. Iya. Semua itu dikasih insting untuk cari makannya tuh udah tahu. Iya. Nah, manusia itu instingnya itu adalah sebenarnya dengan mempelajari ilmu, lalu kemudian tempat rezekinya manusia itu adalah di kebahagiaan dan senyuman orang lain. Jadi setiap kali kita bahagiain orang lain, maksudnya bikin orang lain tersenyum, itu rezeki itu. Magnet. Iya. Magnet yang akan mendatangkan rezeki buat kita. Betul. Itulah rezekinya kita. Jadi setiap hari mindsetnya harus diubah. Setiap hari itu bukan berangkat tuh bukan, aduh kerja lagi, aduh hari ini sibuk lagi nih. Jangan, tapi keluar rumah tuh kayak
siapa lagi hari ini yang saya harus buat bahagia, yang saya akan bikin bahagia ya. Itu jadi yang kerja BUMN mindsetnya gitu, yang kerja di swasta mindsetnya gitu. Yang korupsi neraka deh kayaknya, udah nggak usah diomongin dia kayaknya. Tapi gitu-gitu, maksudnya saya dapat ceramahnya beliau, maksudnya ngobrol di tenda-tenda, saya ini juga sih ngerasa kayak, oh iya juga ya. Dan saya merasa kayak, bukankah kalau yang membahagiakan dan membuat orang lain tersenyum ini stand up komedian banget ini? Harusnya kan kita pintu rezeki kita banyak dong. Harusnya. Iya. Tapi apakah lo setiap hari stand up? Apakah setiap hari lo membuat orang lain tersenyum? Nah, tapi pantangannya itu dia tadi. Apa? Jangan bikin orang lain tersinggung. Nah, saya antara bikin orang ketawa dan bikin orang tersinggung kayaknya sama deh kayaknya. 0 berarti lo? Iya, impas deh. Terus ketambahan fitnah Mamat, ya ketutup deh udah. Makanya saya udah nggak mau lagi fitnah Mamat, Cing. Saya udah nggak mau lagi, saya udah. Lo udah berkali-kali lo ngomong kayak begini lo. Kalau ada orang lain yang ini baru saya sumbang ketawa aja. Saya udah nggak mau lagi. Iya. Tapi Cing Abdel dengar materi Nope nggak? Nggak dengar gue. Oh, Cing Abdel hari ketiga nggak datang ya? Kok hari ketiga nggak datang, orang kita ketemu? Gimana sih, Dur? Orang gue ininya ketiga. Lo yang nggak ngeliat gua. Iya, saya nonton Bun Warwar di luar. Iya. Lo nggak ngeliat gua. Itu. Saya mau masuk, udah Tutup. telat. Tutup ya, nggak bisa ya? Kan Cing Abdel datang tuh. Saya masih makan kan? Di belakang tenda itu. Iya. Makan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Mau masuk, udah ketutup. Akhirnya ya udah deh. Nonton komika-komika luar. Kesian penontonnya dikit juga, ya udah kita support di situ deh. Bukan Warwar gitu. Aduh, Buhun lucu banget sih. Lucu banget. Dia bikin konten. Dia bukan stand up itu. Buhun itu dia bikin konten. Masuk dia pakai itu biasa hitam putihnya dia tuh. Baju putih, celana hitam, pegang tas map. geblok. Ya pakai tas, pegang map. Terus datang. Ini teman-teman acara apa ya ini ya? Saya nggak tahu nih. Tadi saya jalan-jalan di luar terus disuruh masuk ke sini. Ada apa ya ini ya? Dwi muncul, pegang mic juga. Mas, ada apa nih mau ke sini? Ada apa ke sini? Udahlah, dialog lah di situ. Kayak biasa dia bikin konten. Ini nih Pak, saya tadi lagi jalan disuruh masuk ke sini. Ini ada apa? Terus Dwi yang, Bapak mau udah makan? Belum nih Pak, gini-gini. Dia Nio ya dari bawah pakai kamera, pakai HP. Oh, cari kerja ya Pak ya, ini deh buat makan deh. Biasa kan dia Nio kan suka gitu kan. Kalau dia bikin konten kan dia Nio yang pegang HP kan. Persis. Ini kasih duit. Udah penonton pada kasih duit ke dia. Udah stand up udah. Dia berkonten di atas itu lucu banget. Begitu dia stand up, bukan stand up, dia lempar punchline. Nggak lucu. Terus, iya nih badan saya lagi sakit-sakit. Badan saya lagi nggak enak gitu, meriang. Waduh, lucu banget. Buhun Warwar, sumpah. Saya tuh kenapa ya? Saya lihat Buhun tuh saya kok pengen nangis aja. Dia emang mukanya bisa banget. Mukanya. Tapi lo pernah ngobrol gak sama dia? Beda banget, Dur. Ya ngobrol segitu doang sih. Ngobrolnya. Tapi kalau di konten tuh beneran kayaknya orangnya tulus. Kayaknya orangnya mau kerja apa aja gitu, kayak nggak enak nih setiap ketemu dikasih terus, kayak bener-beneran aja lo pun. Iya, saya tuh lihat dia ya, saya mau nangis. Maksudnya nangisnya bukan karena lucu, bukan. Nangis karena kasihan. Mukanya itu loh, Cing. Ya makanya sedih banget, gitu. Banyak yang di Twitter yang anggap itu adalah konten beneran, Dur. Apa ini beneran suasana orang nyari kerja beneran nih. Tuh pemerintah lihat nih orang sampai kayak begini. Iya, katanya dulu Rocky Gerung yang pernah repost itu. Terus ke Gocek. Ya Allah. Tuh lihat tuh mukanya tuh. Mukanya sedih banget, Cing, kasihan. Iya tuh kayak emang keringetan gitu ya. Keringetan atasnya tuh keringat. Ya. Ada itu ya. Ada bonyok-bonyoknya bisa masuk gak sih? Gak bisa ya? Kasihan. Makanya saya waktu nonton dia tuh saya ketawa, tapi di satu sisi kayak terharu gitu, pengen nangis. Karena saking saya kasihannya gitu, ya Allah gitu.
Buhun. Buhun warwer. Pejuang setrika kaosnya udah jadi, Dur. Oh ya. Gimana, Man? Oh ini dia teman-teman, kaos Ngabdur. Dibikin sama Bastard. Ya. Collab ya teman-teman ya. Ngabdur X Bastard. Jadi teman-teman langsung beli di Bastard ya. Iya, Man. Belum dicetak ini belum, makanya ngomongin sekarang. Kalau oke, bisa dibeli minggu depan. Oke nggak, Dur? Oke. Oke, ya udah. Oke ini. Berarti yang kalau putih lengan pendek doang. Gitu, Man. Kalau yang hitam bisa lengan panjang. Pilihan sih, tapi bebas sih kalau itu. Dah. Apa? Karena dia kan ada ininya, Dur. Ready stock dia nggak bisa. Ada kayak Shopee-nya gitu. Jadi mungkin bisa dipilih di situ. Ya. Bisa dipilih aja. Ya, enggak, maksud saya yang putih tuh tersedianya cuma lengan pendek. Enggak. Bisa Yang panjang. Hitam juga ada pendeknya. Oh, gitu. Ya. Nggak gitu? Nggak gitu, kayaknya dua ini doang nih. Kalau yang mau lengan pendek warna putih, yang mau lengan panjang warna hitam. Ya udah. Gitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi maksudnya biar teman-teman yang saya tuh sering kalau jual baju-baju kayak bela camping itu tuh teman-teman yang pakai jilbab tuh sering itu Bang beli yang bikin yang lengan panjang dong. Nah, ini ada nih. Ya. Ada Ngabdur yang panjang tuh, ya hitam pas tuh. Kiri kanannya tulisan apa, Man? Ngabdur sama ujung setrika. Kanan ngabdur, kiri ujung setrika. Oh. Kalau yang pendek nggak ada tulisan tekan tangannya. Oke. Nah, 200.000 Cing. Harga 200.000. ya teman-teman langsung beli di Bastard aja ya. Ya, ntar. Ini tahu. Ntar di IG Ngabdur juga dikasih ya. Ya, diumumin dah. Iya. Nah, ntar di situ bisa kelihatan nih, bagus juga nih kayak band-band rock. Ya, Bastard emang oke. Tapi tadi belum selesai loh, Cing. Cing Abdul belum jelasin tadi nilai buku dari isi. Itu lagunya siapa? Jarwo. Lagunya Jarwo. Siapa yang nyanyi? Abdel Ahrian. Nah, gitu jelas. Mana dong? Nanti akan tayang kapan? Minggu depan. Minggu depan insya Allah ya teman-teman ya. Single terbaru dari Cing Abdel. Kasih itu dong. Bisa masuk gak? Gambarnya. Kasih filenya. Yang lagi di stasiun itu loh ada tulisan nilai buku dari isi. Iya, thumbnailnya. Di Spotify sih udah ada. Oh, Spotify udah bisa didengar? Udah bisa didengar. Oh, ya udah teman-teman silakan dengar di Spotify. Abdel. Di Abdel Ahrian. Iya, nilai buku dari isi. Nilai buku dari isi. Nanti dia punya video klip. Iya. Minggu-minggu depan lah tayang. Ya, minggu depan tayang. Ini gue senang banget sama lagunya, Dur. Ya. Gue senang banget sama lagunya ini. Video klipnya enggak sih? Ya, menang ketolong ini aja, ketolong ambience Eropanya sih. Video klipnya gue bikin ya, maaf ya. Ini bukan buat ini, memang gue merencanakan bikin video klip ini di Eropa. Di 5 kota berbeda. 5 berarti. Apa aja? Paris, Bordeaux, Lucerne itu masih Prancis ya? Swiss. Oh. Di Swiss, Roma, Italia, Milan, Italia. Ya Swiss lebih tadi. dong. Lucerne, Zurich, 6. Zurich, Jerman. Swiss. Oh, Zurich itu Swiss. Gue bikin di situ, sama gue udah niat banget tuh. Nilai buku dari isi tuh. Nilai buku dari isi. Lihat di stasiun. Stasiun gondang dia. Sinematik. Sangat sinematik ininya. Gue pakai kameramennya juga memang kameramen khusus. Ya, cuman saya lihat di beberapa ininya ada malunya ya. Ada malunya dikit. Kelihatan gitu dari mata, dari bibir tuh kayak ada malunya dikit gitu waktu acting gitu. Saya lihat sih. Nanti teman-teman kalau udah nonton video klipnya, teman-teman silakan tag kasih timernya. Time code-nya, kasih time code-nya di bawah. Yang mana yang teman-teman rasa kayak ini ada malunya dikit deh kayaknya. Nah, itu boleh. Iya. Ada stock-shot yang gue ini karena harus nonton ya. Jadi ini memang bercerita video klipnya itu tentang perjalanan seseorang di kereta. Katanya beli buku. Video klipnya. Oh. Video klipnya menggambarkan orang
sedang berjalan di sebuah kereta. Jadi ini lebih banyak adegannya di kereta. Gitu. Sebenarnya gue bikin juga adegan sambil jalan di keramaian, gue nyanyi gitu. Menjelek. Malu. Enggak, gue bikin mah pede-pede aja. Betul ngeliat. Tapi hasilnya bikin malu. Kayaknya nggak bisa deh. Kayak gue mau kayak gayaku tadinya gue berpikir jalan sambil nyanyi kayak apa Coldplay yang di pantai itu apa? Look at the stars. Iya, itu dia jalan juga kan? Ya, kalau nggak salah gitu. Apa Yellow ya? Yellow yang dia jalan. Iya, di pantai itu. Chris Martin kan? Iya. Pas jadi hasilnya, pas lagi tag-nya gue ngerasa anjing asik nih gue nih gitu. Aso ini. Dia Eropa nih. Iya, ini bagus nih. Pas hasilnya gue lihat nggak usah dah. Nah ini kan Chris Martin tuh, dia jalan sambil nyanyi. Tapi dia jalan mundur sebenarnya nih. Oh iya. Iya. Lah tapi kenapa dia punya? Dia jalan mundur terus justru dimajuin. Nggak, dia punya mulut kok bisa sama? Ya dia ngomong kilap-kilap. Oh, ngomongnya kebalik. Iya. Serius? Iya, itu dia jalan mundur sebenarnya. Ih, jago dong kalau gitu. Kali ya, kalau menurut gue lihat. Itu kayak orang bukan jalan kan, Dur? Ih, tapi kalau dia jalan mundur. Tapi ombak di belakang enggak mundur ah. Ombak kan maju mundur. Iya ya, masih dia jalan. Enggak, kalau dia jalan mundur berarti liriknya. Coba yang lain. Ada nggak yang ada orang? Yang ada orang. Nah, ini lari dia. Enggak, kalau itu oke lah. Ini loh, mulutnya loh, masa dia ngomong kilap-kilap? Ada yang kilap-kilap, ininya Jarwo kilap-kilap. Jarwo Naif tuh ada beberapa yang gitu. Ui. Makanya dia nggak ada yang lain. Oh iya. Saya baru tahu. Saya pikir ini mah nggak mundur. Ya bisa dilihat ya. Sebentar lagi akan tayang. Kapan ya gue tayangin ya kira-kira ya? Menurut lo, Dur. Karena masih tunggu apa emang? Nggak ada sih. Nggak ada tunggu apa. Ya minggu depan lah kalau nggak tunggu apa-apa. Tunggu mau aja. Tapi gue senang banget sama lagu ini, Dur. Lah iya, makanya pinter si Jarwo dibikin. Buat teman-teman penasaran lagunya udah bisa dilihat di Spotify. Iya, tapi kalau mau YouTube musik udah di IG video juga udah klipnya, ada di IG yang nilai buku dari isi itu ya. Kalau misalnya mau pakai musik udah ada juga. Ya, tapi kalau mau lihat video klipnya, ya ntar tunggu Cing Abdul upload deh minggu depan deh ya. Tolong dilihat dan di komen. Time code berapa yang kayak teman-teman ngerasa kayak ini kayaknya dia malu deh. Nih. Iya. Ada emang. Aduh. Nilai buku dari isi itu dia tadi. Ya. Lagu. Ini masih ada lagi single lain yang belum tayang. Ada. Yang belum dirilis. Ada. Udah ada di Spotify juga udah ada. Tapi belum di video klipin. Siapakah di sampingmu? Gue udah ada 5, gue ini musisi, Dur. Udah ada 5 lagu? Udah ada 5 lagu. Gue ini musisi. Gue sebenarnya udah bisa melabelkan diri gue sendiri. Musisi. Berarti kalau acara punya karya. Iya, berarti kalau acara musik komik, Cing Abdul udah bisa ngisi. Sebenarnya. Udah punya 5 lagu. Udah punya 5 lagu. Gitu. Oh, iya ya, gue mau gitu. Ntar gue bilang sama Ajis, gue nyanyi dong gitu ya. Udah ada gue karya. Iya, memang ada acara musik komik sendiri. Iya. Kan musik komik volume 1 tuh kan Zawin, Yono. Iya. Bang Radi tuh tampil, Timun Jelita belum ada tuh. Bang Radi tampil di salah satu lagunya Yono. Oh. Timun Jelita waktu itu belum. Masih dalam proses Timun Jelita tuh. Iya. Aci Resti ya? Aci Resti. Iya, Aci tapi tampil nggak ya di volume 1 ya? Aci kayaknya. Aci Dodit kayaknya tampil dah. Nah itu memang
musik komik. Waktu itu bikin di kafe di Tebet. Nah, kayaknya itu kan sukses tuh. Kayaknya bakal ada musik komik volume 2 kayaknya ya. Musik komik volume 2. Nah, Cing Abel bisa tuh, udah bisa tuh menasbihkan diri. 5 lagu ya cukup kan? Cukup lah, 5 lagu mah. Dia bawain berapa lagu biasa tuh orang? Saya waktu itu nggak nonton sih, Cing. Saya lihat dari cuplikan-cuplikan teman-teman, terus dari cerita-cerita. Kan pada waktu itu Yono juga belum banyak lagu, paling 4 lagunya Yono tuh, 4 apa 5 juga. Ya. Udah bisa. Udah bisa ya. Oke, gue akan coba mengajukan diri. Ya, udah bisa. Untuk menjadi. Gila komik ya di mana-mana ya. Apa aja ya Apa aja udah musik ditegrep sekarang. ya. Ditegrep sama komik ya. Iya, sekarang musik lagi. Yang udah jauh dari stand up gitu. Iya, kayak kemampuan ngomong kan, misalnya jadi MC oke. Jadi penyiar radio oke. Ya. Jadi host oke. Ini udah film oke, masih ada hubungannya lah gitu ya. Nah, ini nyanyi. Dan pada bagus-bagus. Iya, saya waktu nonton di Stand Up Fest kemarin hari kedua, waktu bagiannya ya Timun Jelita oke lah, itu memang udah kelihatan lah ininya, auranya. Kayak saya nonton kemudian Yono, Aci, aduh bagus banget. Bagus banget, udah kayak penyanyi. Iya, udah kayak bukan komik. Bukan komik. Terus mereka kan yang ngiringin Lala Huta. Aci itu ya semua komik yang main tuh kayaknya Lala Huta yang ngiringin. Jadi termasuk Yono. Yono juga. Makanya sudah dari ya Lala Huta ya, dari segi musikalitas emang rapi, bagus gitu kan. Jadi emang udah oke aja gitu. Jadi kayak nonton konser beneran gitu, kayak bukan komik lah, kayak keren nih. Panggungnya juga bagus ya. Iya. Panggung juga bagus, panggung luar itu juga udah bagus gitu. Iya. Kayak pesta pora stage apa gitu. Iya. LED-nya dimainin tuh. Ada nyanyi, ada gambar-gambarnya yang sesuai tema. Bagus banget. Cakep ya Stand Up Fest 2025 ini ya. Iya, cakep sih. Iya. Bagus. Bener, bagus loh. Saya tuh di hari ketiga lah selesai tuh terharu lah. Saya nggak tahu deh, saya bawaan pengen nangis aja gitu. Tapi saya terharu sih. Saya dari nonton Buhun, saya udah terharu. Karena mukanya dia. Terus begitu abis Stand Up Fest-nya selesai, Arif Brata closing, keluar. Nah itu saya terharu sih, saya kayak, wah keren gitu. Saya senang karena teman-teman pada bagus-bagus. Udah gitu sebagai penampil ya, mungkin itu salah satu panggung yang paling enak secara audio. Dipikirin banget, kita enak banget dulu di atas itu, di atas apa kan kita sering ya dapat panggung yang, aduh kok gue monitor suara gue kurang enak dah nih gitu, masih ada rasa ya di situ mah kita nggak pakai sound check ya, pakai apa udah karena udah tahu ya. Iya. Yang dibutuhkan ini udah bagus aja, jadi kita ngomong juga nggak ngotot. Ada kan panggung-panggung yang secara nggak sadar kita ngomong ngotot karena kita nggak ada monitor yang bagus. Betul. Jadi susah memainkan ritme. Ya. Kalau di situ kayak kita ngomong ini masih oke gitu. Iya. Itu oke banget emang ini. Enak banget. Enak banget gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayak wah, terharu lah pokoknya. Saya keluar tuh bagus banget. Makanya saya keluar sementara orkes Penceralis. Saya ngopi. Lo nangis di pojokan? Enggak, saya ngopi di samping. Ngopi di samping, ngobrol sama Mamat, sama Nope. Sampai udah selesai, sampai kayaknya saya sama Mama tuh terakhir pulang paling terakhir, bukan paling terakhir juga, tapi komik-komik lain udah pada nggak ada semua, tinggal bersisa sama teman-teman anak-anak komunitas yang lagi beberes barang aja gitu. Baru kami pulang, jadi udah sepi banget. Malam dong, tengah malam? Iya, saya pulang 1:30 apa. Sama Mamat bareng itu pulang. Jadi saking menikmatinya, duduk ngobrol, jadi terus kayak, enak banget ya. Maksudnya kapan lagi gitu ada event yang semua komik datang, ngobrol. Ya Stand Up Fest doang. Kalau enggak ya Jambore gitu. Kalau hari nggak ikut kemarin. Iya kan, Cindy melahirkan. Hari-hari lain mana ada.
kita kumpul bareng, ngobrol, nggak ada gitu. Kepisah-pisah pasti. Stand Up Fest itu emang lebarannya komik. Lebarannya komik, ya. Seru sih. Lu 3 hari nonton semua? Nonton semua. Cing Abdel, saya nggak sempet nonton, sorry. Tapi banyak orang yang cerita Cing Abdel bagus banget katanya. Katanya Cing Abdel pemain, jago banget. Abis bikin materi langsung di panggung. Banyak orang yang bilang gitu. Saya bilang, oh iya, saya penasaran sih. Terus ada yang cerita bilang, enggak, dia Arif Didu cerita ini. Cing Abdel masuk-masuk nyambungin ceritanya Arif Didu gitu. Oh, memang pemain emang. Gokil. Gua aja mau jual digital downloadnya nanti. Tapi harus sama Arif Didu dan Wawan. Iya. Karena kan Cing Abdel iya, gitu benar. Ya. Makanya jualnya harus paketan. Bertiga gue udah, Arif udah gue bilang, ntar kita jualnya kita bagi sama Wawan, ada satu BT Wawan gue pakai juga ininya. Iya. Buat ini. Jadi beli digital download ini dapat 3 penampil. Ya, jadi Wawan, dia harus nonton dulu. Harus nonton Wawan, Arif Didu, baru bisa nonton Cing Abdel. Betul. Karena runtutannya itu, orang-orang pada cerita di belakang, keren banget. Oh iya, aduh saya nggak nonton. Tapi seneng lah, saya maksudnya oke. Yang penting Cing Abdel pecah, oke. Sama kayak Gilbas. Kenapa? Gilbas juga sama, Gilbas. Gilbas itu emang jago, dasarnya emang jago lah, pemain emang. Waktu kami kan hari Rabu malam, kombut di Arif Brata tuh sampai jam 2. Gilbas kombutin juga materinya. Waktu di panggung nggak ada materi itu di bawah. Jadi saya bilang, dia bawa materi. Saya duduk sama Bari. Bar, dia bawa materi apa ini, Bar? Gak tahu nih. Ternyata dirangkum, Cing. Materi komik dari hari 1, hari 2, hari 3. Yang pecah-pecah tuh dirangkum semua, jadi materi dia di panggung itu. Oh, pinter dia. Di closing pakai materinya Jegel. Jadi dia tuh memang jago. Udahlah. Gilbas pemain emang. Pemain. Nah, saya nggak tahu ya, itu dia bikin di panggung atau dia ganti materi. Maksudnya materi yang kita sudah kombutin itu, terus dia ganti materinya tanpa sepengetahuan kita misalkan. Atau memang itu terjadi di panggung. Kalau Gilbas mah nulis. Kalau saya sama Bari berpikir dia ganti di panggung itu. Gue nggak lihat sih ya. Kami berpikir kayaknya dia ganti di panggung deh. Karena materi yang dia kombutin itu lucu, Cing. Bukan materi-materi hit and miss. Materi bagus, materi lucu. Masih ada nih materi lucu. Masa lu nggak bawa? Blank enggak. Lupa enggak. Kok nggak dibawa dia? Saya curiga di panggung sih dia. Bikinnya? Iya. Maksudnya mungkin ya ada satu momen yang dia ngomong begini. Nge-callback materi yang lalu. Materi yang hari pertama. Pecah. Diterusin waktu habis mungkin. Diterusin sampai 8 menit. Waktu habis terus di closing pakai materinya Jegel. Bagus sih. Gilang Baskara, pemain. Rangkuman. Hah? Rangkuman komik. Iya. Rangkuman komik yang pecah. Jadi materi komik yang pecah dibawa semua sama Gilbas tuh. Keren. Makanya banyak inovasi-inovasi ya di Stand Up Fest ini gitu. Iya. Setiap komik mencoba inovasi sendiri. Iya. Gitu dengan gimmick-gimmicknya. Betul. Kayak si Buhun kan tuh termasuk inovasi-inovasi juga. Iya. Gitu. Hakim Bagil, wah udah. Hakim Bagil emang ngehe. Tapi Hakim Bagil itu saya nggak terlalu perhatiin karena saya lagi deg-degan. Kan dia satu hari sama saya. Terus abis Hakim Bagil itu kloternya saya tuh. Jadi waktu Hakim Bagil tampil, saya nggak bisa nonton di depan kan, nontonnya dari TV aja. Nah cuman nggak fokus karena saya tuh lagi takut ngeblank. Gue ngeblank, Dur. Gue ngeblank. Pertama kali dalam seumur hidup gue akhirnya bikin materi dari atas panggung itu. Iya.
Gua assalamualaikum, satu beat nih, ini. Abis itu gua ngeblank apaannya. Gua sampai manggil Melon. Ini apaan sih? Gitu. Ini materi gua apa nih? Umur, Cing. Umur yang mana ya, Lon? Gitu. Sampai ngobrol gua berdua Melon di atas panggung. Sampai gua panggil itu Melon. Dan gua kagak tahu. Ngeblank, Dur. Orang gue bikin materi gue. Bikin gue satu ini. Semuanya. Bikin. Tapi akhirnya kemudian Cing Abdul akhirnya gimana itu materinya bisa sampai jalan? Karena gue nerusin si Arif. Akhirnya nerusin Arif Didu aja udah. Karena ngeblank. Karena Arif Didu kan memang gue udah rencanakan nih di belakang. Tapi itu nanti di ujung. Nanti di ujung gue akan ini deket-deket closing. Tapi itu hari jadi yang pertama. Karena ngeblank gue nggak tahu ngomong apaan. Yang paling gue ingat adalah materi Arif Didu. Karena gue tampil sebelum Arif Didu. Jadi gue inget nih, oh iya deh, kan gue harus perhatiin dia ngomong apa gitu kan. Gitu. Gue perhatiin ngomong, termasuk yang Wawan juga gue perhatiin ngomong apa gitu. Jadi yang gue inget itu. Yang ngomongin itu, terus habis waktunya dulu. Udah. Umur yang ini, gue lupa. Udah akhirnya gue ngomongin yang Wawan. Ngeblank itu kayaknya pertama kali gue ngeblank separah itu Dur dalam ini. Deg-degan Dur. Deg-degan banget gue. Nah saya itu deg-degan parah juga, Cing. Jadi kan saya open mic di markas 14 menit. Nah saya itu kan tipikal yang kalau nulis kan runut. Jadi kalau kan materi saya misalkan tentang rujak, saya bedah-bedah, maksudnya runut lah tentang rujak itu. Nah karena 14 menit, mau nggak mau harus dicabut-cabut dong. Nah ketika dicabut, dipilih-pilih yang bagus-bagus aja, maksudnya yang masih works gitu, dipilih-pilih, bolong lah jadinya ini si rujak ini. Nggak dari A sampai Z, tapi bolong-bolong. Nah itu PR-nya di ngapal. Karena kalau dia runut, ngapalnya enak. Nah begitu bolong-bolong, saya kayak, aduh habis ini apa ya, habis ini dah. Jadi waktu Hakim tampil itu, saya itu lagi bergelut dengan, karena saya badanin di backstage, saya badanin 4 kali, 4-4-nya nggak blank, Cing. Masih badanin nih, 4 kali saya coba, lah kok ngeblank mulu gitu. Sampai saya keluarin kertas, saya tulis, saya taruh di saku, kalau sampai di panggung saya ngeblank juga, saya keluarin nih, ini udah mau gimana lagi gitu. Jadi gitu, makanya Hakim saya nggak lihat secara utuh, tapi saya lihat sekilas gitu. Nah itu juga pecahnya parah itu. Emang Hakim gaya aja lagu-laguannya. Parah Hakim Bagil. Gak semua orang bisa. Mungkinnya ada yang sama nih dia ngelakuin sama. Gue nggak nonton itu, tapi gue nonton stand up-nya dia yang model kayak gitu. Gue pernah dia gitu. Gak semua orang yang melakukan seperti Hakim Bagil dapat respon seperti, karena Hakim Bagil tuh ngehe ininya, gaya-gayanya tuh ngehe. Gaya-gayanya itu misalnya yang udah ini ya, yang dia materi misalnya biliar, dia biliar gitu, kayak ngecuknya gitu nih, kan semuanya ada ya ngecuknya, cuman mukanya ngehe, mukanya bener-bener, gue bilang dia bener-bener tuh orang tuh bisa. Ya itu. Bisa gitu, nggak semua orang bisa jadi lucu. Ini dia, gue ketemu nih sama dia di belakang tuh sama Melon. Melon, wih gila lu lucu. Terus dia langsung ini, kayak ngamplopin. Kan kalau gue ketemu udah ketawa banget gue. Dah. Makasih ya gitu kan, belaga-belaga ngamplopin. Kok bisa lucu? Ya saya kombut itu sama Panji. Kamu tuh mau Panji. Lagu-lagu ada Hakim dah. Hakim Bagil lucu banget. Lucu pokoknya Cing Abdul kan udah lihat yang biliar. Nah yang ini dia jadi pemain bola dan pemain pingpong. Kalau itu kan dia jadi pemain biliar. Nah ini dia jadi pemain bola dan pemain pingpong. Udah itu. Dia datang cuman premis. Pemain bola kayaknya intinya ya. Saya kurang nggak ingat kalimat utuhnya, tapi kayaknya main bola harus jago gocek. Udah itu aja kalimatnya.
Udah. Dia jadi pemain bola, jadi pemain pingpong. Iya. Yang waktu yang gue nonton ini jadi juga depan doang dia ngomong. Tiba-tiba, gue sebel sama Menpora. Kenapa jadi tiba-tiba orang dari kosong banget ininya, apa namanya, ekspektasi gitu, tiba-tiba dia ngomong sebel sama Menpora. Apaan sih? Kim. Lucu banget Hakim. Gaya-gayanya emang lucu. Nah, ini kita ngobrol akhirnya di belakang. Kayaknya nih ke depannya nih akan ada sih stand up tanpa kata. Iya, stand up maksudnya di daerah-daerah ya. Entah apa, pasti ada nih yang muncul-muncul ngikutin kayak Hakim gini nih. Pasti ada. Karena dulu zamannya Bintang BT banyak banget yang modelnya kayak Bintang BT. Iya. Frimawan banyak banget yang modelnya kayak Frimawan. Iya. Nah, Hakim Bagel kita tunggu aja nih. Ntar misalkan saya ngisi Sun di mana, pasti ada nih. Ketemu ntar ada komik yang modelnya kayak Hakim Bagel nih. Aduh, kacau banget sih. Apa nih kita nih? Apa tema? Kita. Udah 5 jam baru tanya tema. Nggak tahu, Skoy udah nggak perhatian. Maskulin energi dan feminin energi. Apalagi itu? Nggak tahu saya. Kalau gue menurut gue feminin energi gue. Kenapa tuh? Karena? Nah, saya juga saya nggak nonton. Karena saya harus ke belakang. Ke belakang ya. Lu satu ini sama G? Tidak. Satu setelah kloter G? Saya itu kloter sebelum kloternya G. Oh. Nah, terus G kan closingnya. Nah, kami semua ini harus ke belakang panggung untuk say thanks penampil hari 2. Jadi waktu G saya disuruh panitia ke belakang panggung, jadi saya nggak nonton. Oh, iya. Jadi nggak tahu. Feminin energi apa? Gue juga udah lupa gue. Si April nonton nggak sih? Enggak, dia kemarin ini wawancara. Oh, dia bawa emang di situ? Enggak. Dia saya pikir dia bawa. Materinya tuh ada tentang feminin energi dan maskulin energi. Oh, gitu. Contohnya milih makanan. Oke. Contoh milih Kalau yang makanannya apa dulu nih? Atau bebas? Bebas. Misal banyak menu. Kalau yang misalkan saya nasi goreng. Oke, nasi goreng. Banyak menu nih, saya pilihnya nasi goreng. Datang ke sana nih, lo pengen milih nasi goreng. Nasi goreng, habis. Kata nasi goreng. Apa yang lo lakukan? Oh, saya cari yang mirip-mirip. Oke, lo langsung pilih. Ya. Maskulin. Oh, kalau feminin? Nggak usah deh. Ntar gue cari aja yang nasi goreng. Pindah tempat? Pindah tempat misal. Ya, kalau pindah tempatnya cuma sebelah doang sih saya juga pindah. Tapi kan ini di kepala saya ini Jakarta nih. Pindah tempat macet lagi. Udahlah gua pilih yang ada aja dah, gitu. Maskulin tetap. Oh. Feminim pun akan menerjang macet gitu. Iya, pokoknya dia pengen dapet sih yang... Misalkan nih, Cing Abdel pengen banget bubur palapa misalkan. Bubur palapanya udah habis. Ya, gue nggak deh. Gue nggak usah bubur palapa. Iya, orang udah habis. Itu berarti maskulin juga. Enggak, gue nasi uduk deh sampingnya. Gitu, maskulin. Nah, misalkan. Kalau misalnya bubur palapa udah habis. Ada cabang bubur palapa sama-sama enak juga, tapi di Ancol. Si Abdul ke sana langsung. Enggak, besok aja. Itu feminin. Hah? Lapar dong. Malam itu makan apa dong? Tapi gue mungkin feminin, karena gue akan ngejar, Dur. Gue akan ngejar. Maksudnya, aduh gue pengen makan ini nih. Dari jauh pun ke Rawamangun, karena lagi mau makan nasi uduk, gue ke Rawamangun itu. Oh, kalau nasi uduk yang ini, enggak. Gue nggak mau nasi uduk yang ini. Gitu. Walaupun pilihan yang ditawarkan, nasi uduk Mas Dikun, ya gue makan sebenarnya nasi uduk Mas Dikun. Tapi, kalau gue pengen nasi uduk Rawamangun, ya udah. Walaupun dari mana juga gue akan ke Rawamangun. Pernah tuh dari Kompas. Dari Palmerah ke Rawamangun. Jauh ya itu? Jauh.
Udah 8:30 kan selesai. Jalan sampai sono buka. Ya berarti pas dong. Pas dong. Nggak perlu nadanya kayak gitu. Sampai sana buka. Ya emang iya. Ya udah sejalan aja itu mah. Nggak tutup, ada tutup. Wah, gua kesel, besoknya gua samperin lagi dulu. Buka apa tutup nih? Tutup habis. Karena nggak mungkin, karena gua pernah makan 11:30, dia masih ada. 12 malam. Setengah 12 malam dia masih ada. Jadi gue pikir ya 8:30 sampai sana sekitar 10 masih ada lah gitu. Ternyata habis. Setelah itu, begitu habis, langsung minta nomor teleponnya Melon. Supaya kalau mau itu telepon dulu. Itu. Nah, besoknya ada kesempatan keluar lagi, gue langsung ke Romangun. Telepon dulu. Nah, mungkin itu feminin kali. Nggak tahu dah. Tapi saya tidak segitunya. Tapi sejujurnya kalau saya tidak segitunya sih, Cing. Apa? Gue sih makanan aja. Mungkin karena gue makanan juga memang kalau udah favorit ya itu aja gitu. Tapi saya tidak sebela-bela itu sih. Misalnya kayak saya pengen banget apa misalkan taburai misalkan. Iya. Tapi aduh jauh lagi nih. Udah Padang yang dekat-dekat sini aja dah. Udah gitu. Maskulin. Iya, karena Maskulin saya berpikir macetnya, capeknya di jalan, udahlah. Yang dekat-dekat aja deh, gitu. Logis dan rasional, maskulin bukan. Hah? Logis dan rasional. Oh, enggak, bukan logis dan rasional, lebih ke malas. Lebih ke malas nggak sih itu? Gak mau ribet. Coba kalau feminin? Iya, kan kayak misalkan Taburai paling dekat di sini kan Taburai Kemang. Nah ini kita ke Kemang dari sini ya, Cing ya. Dekat. Aduh, macet. Dekat lah dari sini. Iya. Daripada ke Depok. Ini nih, keluar nih. Ya. Oh, itu lampu merah itu. Ya. Belum di Pejaten. Ya. Pejaten jalan ke sana, mau masuk Kemang tuh. Aduh, itu tuh macet-macet di situ tuh. Yang orang dari Ampera datang. Ya. Kok Ampera? Iya. Betul. Ampera datang itu, macet di situ. Ya. Jalan sedikit macet lagi yang di sini. Jalan sedikit yang pertigaan yang dulu kantor Gojek. Iya. Itu. Belum lagi ke sana mau belok kanan, itu ada macet juga di situ. Aduh, Ya. aduh ya Allah, macet. Udah deh, rumah makan Denai aja. Enggak deh, saya udah Padang yang di sini aja deh. Oh. Terlalu macet. Maskulin lo udah. Ya. Gue feminin. Apa ya? Feminin apa? Berhubungan dengan lembut gue satu. Penerimaan oke. Tiba-tiba lembut. Hangat gue oke. Intuisi gue. Contohnya meliputi kemampuan untuk berempati, menciptakan suasana nyaman, dan memprioritaskan perasaan. Oke. Coba yang itu. Apa maskulin tadi apa artinya? Maskulin energi adalah energi yang seseorang keluarkan dengan berperilaku lebih stabil, mudah diprediksi, fokus, jelas, dan logis. Oke. Energi maskulin suka membuat struktur dan aturan yang jelas sehingga mereka tahu bagaimana menerapkan logika dengan benar. Tapi kalau dalam kasus saya nggak ngomong maskulin energi, saya ngomongnya malas. Malas aja sih. Tapi mungkin kalau disesuaikan dengan teori ini, kayak misalnya lo mau taburai makan, nah lo menurut lo itu mau makan Padang gitu. Iya, cuman di kepala nih, ya taburai. Di kepala nih, pengen banget taburai nih. Tapi sebenarnya lo mau makan Padang nih. Gitu. Sehingga pilihannya pun ada. Oh, nggak taburai, makanan Padang yang lain ada gitu. Iya. Kalau gue taburai, udah. Nggak, top of mind saya tetap bukan top of mind. Saya ini pengen makan taburai, bukan pengen makan Padang. Oh. Pengen makan taburai. Tapi saya mikir kayak ya Allah, ini keluarin motor, keluarin mobil, ke sini. Di Gojek aja, di Gosen, di GoFood. Nah, kurang. Emang ada beberapa makanan yang kayaknya nggak oke kalau di enak, makan di taruh tempat. Di piring, hajar, itu baru enak kan. Jadi saya berpikir kayak, aduh, daripada macet-macetan. Kecuali kita janjian ya. Kalau janjian ya saya tetap akan jalan. Macet pun saya jalan. Cuman kalau walaupun telat. Iya, ya namanya macet kan. Iya. Tapi longsor belum. Badai, hujan. Yeah. Belum pawe
obor olimpiade. Nah, jadi saya berpikir kayak, udahlah daripada capek-capek ke sana, udahlah makan yang di sini-sini aja dah. Iya. Gitu sih. Ya lo maskulin tapi tetap. Walaupun apapun alasannya lo ya, lo masuk ke dalam maskulin apa? Energi. Yeah. Oh gitu namanya. Ya kurang lebih begitu-begitu aja. Oke. Oh tuh, berarti G membahas itu feminin energi dan di show-nya nanti. Di show-nya Pandemonium. Dia akan membahas itu. Dia membahas kenapa manusia itu punya rasa mau terhadap sesuatu gitu. Wah, dia baca Sigmund Freud katanya, baca jurnal. Sigmund Freud itu siapa? Bapak psikolog ya, bapak psikolog dunia ya, gitu. Oh iya, saya sering kayaknya baca-baca kalau ada Freud Iya, dia itu iya, ya. iya. Tapi bacanya apa? Bukan Freud kalau nggak salah deh. Sigmund Freud, gitulah. Oh, dia bapak psikologi dunia. Gitu. Oh. Kalau bapak filosofi dunia, Aristoteles. Salah ya? salah. Siapa? Thales. Nah, gue baru lihat dari Irwan di Thales? Ferry Thales. Irwandi ya. Iya, maksudnya Thales. Thales namanya. Oh, saya nggak tahu. Thales. Oh, dia apa? Thales bapak Bogor. filosof. Thales itu Thales. Enggak, dia bapak filosofi dunia. Filosofi pertama. Filsuf pertama di Filsuf dunia. pertama itu dia. Yang tercatat itu dia. Oh, Baru bukan habis itu Plato mereka bukan. Oh. Plato setelahnya. Sokrates sama Aristoteles. Oh, Thales dari Miletus. Oh, filsuf pertama ya. Keren. Dia lebih tua berarti dari Plato. Iya. Iya, Plato apa Sokrates duluan? Sokrates ya? Plato kan? Plato di bawahnya Sokrates, di bawahnya baru Aristoteles. Sokrates. Oh, Sokrates duluan. Pokoknya ada bapak filosofi yang tidak pernah menulis buku. Di Siapa? Pemikirannya itu diungkapkan oleh murid-muridnya. Coba Sokrates ada bukunya nggak? Nggak ada kalau nggak salah deh. Sokrates ya, kalau nggak salah ya. Pemikirannya itu diungkapkan oleh si Plato dan Aristoteles kalau nggak salah. Ada buku Sokrates. Iya, nggak ada dia buku ini. Nggak menulis buku Sokrates. Makanya dia tukang nanya mulu. Makanya ada metode Sokratik. Wah, dia tanya aja gitu. Nanya mulu gitu. Ya, itulah. Ya. Udah berapa lama nih? Oke lah teman-teman. Terima kasih banyak ya. Yang mau umroh jangan lupa. Bersama Rihlab. Kita akan berangkat insya Allah tanggal 1 sampai 9 September 2025. Insya Allah nanti hubungi aja Rihlab. Itu ada nomor teleponnya juga buat tanya-tanya dan buat tahu paket-paketnya seperti apa, itinerary perjalanannya semuanya segala macam. Harganya ada di 33,4 juta rupiah untuk kuat. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Abdur pamit, Sing Abdul juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.